Lihat tuh koboi. Gak salah di koboi. Koboi nih ya. Lu ngomong apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Lo tahu artinya? Sesungguhnya Allah tidak melihat pada wajah dan hartamu, tetapi melihat pada hati dan perbuatanmu. Hah, aneh kokang mampus lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kaula muda Indonesia, apa kabar kamu-kamu semua? Semoga sehat selalu ya. Bila kita menonton atau membayangkan film koboi atau bisa dibilang film western ala Amerika, pasti akan terbesit kuda, adegan adu tembak satu lawan satu, bandit, sheriff, dan Texas. Apa jadinya nih kalau film action ala koboi itu diperankan oleh Benyamin S? So, yang pasti banyak kejadian-kejadian yang bikin kita ngakak abis, cing. Yaps, film ini berjudul Benyamin Cowboy Insap yang rilis di tahun 1986. Dengan style cowboy, Benyamin selalu naik kuda yang ada spionnya. Tak lupa pistol yang segede gaban pun selalu nyangkut di pinggangnya. Bagaimana keseruan dari film ini? Yuk ikutin Lupus kocolin filmnya. Di awal cerita ada sekumpulan pemuda kampung yang asik sedang ngibing ala jaipong sambil minum-minum setengah mabok. Disitulah Boni sang koboi sedang lewat dengan kudanya. Boni pun berhenti di warung itu. Kemudian dia dipaksa oleh para pemuda untuk ngibing. Dan akhirnya Boni pun ngibing yang awalnya dia bingung. Karena lihat sang biduan dengan lihainya goyang, membuat Boni bersemangat untuk ngibing. Boni pun pesan bandrek, tapi nggak ada di warung itu. Dan ia pun pesan air putih. Diledekin deh sama para pemuda. Masa koboi minum air putih? Whisky dong, sambil ketawa. Di tempat lain dekat warung ada beberapa bocah lagi persiapin permainan bleson. Boni meradang ke para pemuda. Dulu emang gue tukang minum, tukang judi, dan pekerjaan maksiat lainnya. Tapi sekarang gue udah insap. Gue kokang loh, mau? Di saat itu atap warung yang terbuat dari daun kelapa rubuh akibat letusan bleson bocah-bocah tadi. Dikisahkan, Sopi yang baru kembali dari kota karena nggak betah, ia pun cuci pakaian di pinggir sungai. Ia bercerita tentang enaknya tinggal di desa dibanding tinggal di kota. Di saat itu Boni sedang lewati persawahan. Sopi pun selesai mencuci dan ia ketemu Boni di jalan. Kemudian Boni menawarkan jasa untuk bawa cuciannya. Dilihatlah sosok cowok yang aneh menurut Sopi, sehingga dengan jutek ia menolak. Di saat Boni lagi asik ngobrol dengan kambing, kuda, ia mendengar suara minta tolong. Ternyata itu suara Sopi yang akan diperkosa oleh si brewok. Boni pun dengan gagah berani datengin si brewok. Dan ia pun memulai genderang perang. Boni pun nyebur ke sungai yang disusul oleh si brewok. Dan mereka berdua pun berkelahi di sungai itu. Tiba-tiba Sopi teriak yang memperingatkan mereka bahwa ada buaya di sungai itu. Boni pun ajak si brewok untuk kabur. Saat di darat, mereka pun lanjutin berantemnya. Di saat Boni terdesak mau ditusuk, ada bocah yang selepet pakai ketapel ke si brewok yang membuat si brewok terjungkal. Dan akhirnya Boni pun oleng. Boni menang banyak, ia pun akhirnya antar Sopi pulang. Babehnya Sopi lagi nunggu anaknya nyuci dari pagi belum pulang. Babehnya Sopi kemudian lihat mereka berdua yang sedang jalan menuju rumah Sopi. Karena berpenampilan aneh, Boni pun mau dibacok oleh babehnya Sopi. Dan koboi Boni pun kabur dari rumah itu.
Kemudian Sophie menjelaskan semua kejadian yang dia alaminya, yang membuat babehnya Sophie bersalah, dan ia pun kejar Bonnie sambil mengacukan golok. Bonnie pun kaget dan kabur karena takut kepalanya putus. Sampai akhirnya Bonnie kecebur ke sawah, dan babehnya itu menyeburkan diri ke sawah. Ternyata ia cuma mau bilang terima kasih ke Bonnie. Di malam hari akhirnya Bonnie menginap di rumah Sophie. Ia pun ditraktir makan malam, dan bajunya Bonnie yang basah kuyup akibat kecebur di sawah dicuci dan digosok oleh Sophie. Mereka pun akhirnya bincang-bincang sambil ngopi yang membicarakan Bonnie yang mau pergi ke Jakarta. Dan ibunya Sophie mempunyai saudara di sana. Esoknya, Bonnie sedang latihan alunan tambang dadung untuk jerat angsa. Angsa tidak kena, yang terjerat lehernya orang yang habis maling di pinggir kali. Bonnie dan orang itu pun pekuat-kuat adu tambang. Karena merasa aneh, Bonnie pun lepas tambang itu yang terdengar seperti ada orang yang kecebur. Turunlah ia dan benar ada orang yang kecebur. Kemudian ia tarik kembali tambang itu yang membuat orang itu selamat. Sambil bilang brengsek, orang itu pun pergi sambil menggendong kain yang isinya barang curian, dan membuat Bonnie sadar bahwa orang itu adalah Garong saat orang itu sudah pergi. Di suatu kisah di perusahaan pembuat peti mati, sang tokeh atau bos melihat satu anak buahnya yang bernama Tonggor sedang tidur. Ia pun membangunkan. Tokeh itu pun panggil Nasir dan disuruh mempersiapkan peti mati yang mau dikirim ke pelanggan. Nasir pun pergi. Saat kembali ia cari si Tonggor yang hilang lagi. Tokeh pun dapat telepon suruh cepet kirim peti matinya. Si Tonggor sebenarnya lagi tidur di dalam peti mati yang mau dikirim di tempat lain di rumah duka. Keluarga sedang menunggu peti mati yang telat soalnya jasadnya mau dikirim keluar kota. Peti itu pun sampai dikirim oleh Nasir. Jenazah pun akhirnya disimpan di dalam peti mati. Di saat itu, jenazah yang sudah pakai kain kapan akhirnya bergerak. Ternyata si Tonggor yang mau keluar dari peti. Orang-orang pun pada ribut karena ketakutan. Di lain tempat, Bonnie sedang mau sholat di kebun. Ternyata ia disamperin oleh ular weling. Secara refleks, Bonnie pun tembak ular itu yang langsung koit seketika. Dilemparlah oleh Bonnie ular itu yang nemplok di perutnya si Tonggor yang lagi asik tidur. Pas bangun kaget ada ular di hadapannya. Dilempar lagi ular itu balik lagi ke Bonnie. Sama Bonnie dilempar lagi yang membuat ular itu kembali ke si Tonggor. Ternyata Tonggor temuin ular yang sama yang masih hidup. Ia pun lari kemudian tabrakan dengan Bonnie. Ternyata Bonnie adalah sahabatnya Tonggor. Bonnie pun bilang mau adu nasib di Jakarta, cuma bingung mau tinggal di mana. Akhirnya Tonggor menawarkan diri rumahnya untuk dijadiin tempat tinggal Bonnie. Bonnie pun akhirnya jual kudanya dan ia beli motor. Di saat itu sedang terjadi perampokan bank yang tidak sengaja tertabrak Bonnie pelakunya. Bonnie pun akhirnya kejar pelaku itu dan tembak-menembak pun terjadi. Di saat si perampok mau naik pagar akhirnya kena dan ketangkap oleh Bonnie. Yang punya koper pun datang ke lokasi kejadian. Si perampok itu akhirnya dibawa oleh security bank untuk diserahkan ke kantor polisi. Dan si bapak itu mau kasih uang 2 juta rupiah ke Bonnie. Tetapi Bonnie menolak, dia pun ikhlas melakukan itu. Di saat orang tersebut mau pergi, Bonnie pun menahan dan ia ceritakan mau buka usaha. Jadi uangnya dibutuhkan 4 juta. Diserahkanlah uang tersebut dan dikasih juga kartu nama bapak itu. Di rumah Tonggor, Bonnie ceritakan kejadian yang di bank dan ia dikasih uang 4 juta. Bonnie pun ajak Tonggor dan istrinya nginep di hotel. Belum juga tidur, Bonnie sudah berulah dengan lompat-lompat di kasur yang membuat plafon hotel bolong, terkena kepala Bonnie. Kemudian Bonnie pun komplain. Bonnie ajak Tonggor dan istrinya untuk makan di restoran. Mereka pun pesan makanan, sayur asem, ikan peda, sambal, lalapan. Tetapi makanan itu nggak ada di menu restoran. Bonnie pun marah. Gimana sih makanan dalam negeri nggak ada, malah banyakin makanan impor. Dan akhirnya mereka bertiga pesan steak. Bonnie pergi ke toilet, nggak tahan udah kebelet, tetapi dia malah masuk ke ruangannya cewek, yang membuat cewek-cewek histeris ada cowok yang masuk. Makanan pun sudah datang, tetapi mereka bingung cara makannya seperti apa. Dan akhirnya mereka makan pakai tangan yang membuat orang-orang di sekeliling melihatnya aneh. Bonnie selesai bokernya, tapi ia membawa tisu wastafel yang nyangkut di celana. Sampai ke ruang restoran, dia pun ditegur sama petugas hotel. Bonnie akhirnya makan steak dengan ganasnya gunakan pisau dan garpu.
yang membuat setiknya lompat ke muka si pria bule. Pria itu pun bangun dan marah ke Boni. Karena Boni nggak ngerti apa yang dibicarakannya, akhirnya si pria bule itu guyur Boni dengan kuah sup. Malam pun berlanjut. Boni dan Tonggor masuk ke klub disco yang mereka anggap warung kopi shop. Mereka pun masuk kemudian pesan kopi tetapi tidak ada. Terus mereka pesan es cendol tetapi tidak ada juga. Akhirnya apa aja yang penting dingin. Mereka pun menikmati malam itu di dalam klub dengan hadirnya artis dangdut yang membuat mereka joget. Boni pun akhirnya menyumbangkan lagu. Mereka bertiga pun lelah dan balik lagi ke kamar hotel. Saat ada pasangan cowok cewek masuk kamar nomor 9, pas tutup pintu nomornya berubah jadi nomor 6 yang merupakan nomor kamar dari Boni. Di saat pasangan itu mau wik-wik, Boni masuk dan teriak-teriak yang membuat pria itu marah dan terjadilah kekacauan di dalam hotel. Di lain kisah, mereka pun sudah kembali ke rumah. Boni pun bincang-bincang dengan bangganya sok-sokan nginep di hotel mewah yang serba enak. Wanita itu bilang kalau dapat rezeki lebih baik dibeliin kambing, kerbau atau sawah, bisa lebih bermanfaat. Tonggor pun pergi, ia datengin tokehnya yang telah memecatnya. Tonggor nggak terima karena tokehnya sewenang-wenang sudah pecat ia. Tokehnya bodoh amat, itu urusan saya. Kalau saya pengen kamu berhenti, kamu mau apa? Di saat Boni sedang mengelap motornya, ia bilang ke Tonggor, gimana mau dipakai sama bos, orang kerjanya molor terus. Boni pun ajak Tonggor untuk ketemu dengan orang yang ditolongnya tempo hari. Pas sudah sampai, ternyata Boni ketemu dengan Sopi yang sudah bekerja di kantor itu. Ternyata Sopi itu adalah keponakan dari yang punya kantor itu. Boni pun akhirnya ketemu dengan bapak itu dan minta kerjaan untuk Tonggor. Tiba-tiba bapak itu mendapat telepon yang mengatakan anakmu kami culik. Dan penculik itu minta tebusan 50 juta. Karena telepon di kantor sudah kami sadap dan gerak-gerik kamu selalu kami awasi. 10 menit dari sekarang akan ada petunjuk yang kami simpan di bawah pohon pakis depan kantor. Bapak itu pun bingung dan kacau. Boni pun menawarkan bantuan. Bapak itu suruh Boni untuk cari petunjuk di bawah pohon pakis. Dan Boni pun menemukan sebuah kertas yang isinya rute jalan menuju lokasi uang disimpan. Dan Boni lapor ke Pak Hidayat tentang surat itu. Di malam hari, Boni datengin gedung tempat para penculik itu berada. Indri sang anak mau diperkosa oleh seorang penculik. Ia pun teriak yang membuat si pemimpin berang. Esok harinya, Boni mulai melancarkan serangan. Penculik pertama ia jeret dengan tambang dan ia masukkan ke dalam peti. Selanjutnya, penculik kedua Boni gigit kupingnya yang membuat dia pun pingsan. Sang pemimpin penculik itu pun suruh anak buahnya untuk ambil gundukan karung yang ia anggap uang tebusan. Pas diteropong oleh si bos penculik, ternyata anak buahnya itu sedang berantem dengan si Tonggor. Boni naik ke atas plafon. Kemudian ia pun taburin bubuk lada ke salah satu orang yang mau tembak Tonggor, yang membuat orang itu bersin-bersin. Si bos pun suruh tembak. Karena ia bersin-bersin, yang tertembak malah temannya. Pas si bos penculik mau keluar bawa pistol, ia pun kemudian disergap oleh Boni dan terpukullah kantong menyannya si bos. Boni pun akhirnya kabur karena ia ditembak. Ia lari menuju balik pohon. Topi Boni lepas saat mau ambil topinya, meceleng kena tembakan. Kemudian ia tembak dahan pohon pas di atas si penculik yang membuat dahan itu jatuh dan terkena si penculik. Pas itu Tonggor pun tembak si bos penculik. Boni dan Tonggor pun lari menuju ruangan yang di dalamnya ada Indri, sang anak dari Pak Hidayat, dan mereka pun selamatkan Indri. Pas kejadian itu polisi datang bareng dengan Pak Hidayat. Indri pun lari peluk bapaknya. Kemudian Boni serahkan tas yang isinya uang 50 juta ke Pak Hidayat. Dan Pak Hidayat pun berterima kasih sudah banyak berhutang budi sama Boni. Boni pun bilang saya ikhlas lillahi ta'ala. Dan Pak Hidayat pun memberikan sebagian uang tebusan itu untuk Boni. Boni akhirnya terima dan ia meminta untuk disimpan di bank untuk digunakan berangkat haji. Boni dan Tonggor berencana balik ke desa. Akhirnya film ini pun selesai. Walau Boni gayanya koboi, tetapi ia menjauhi miras, narkotik dan candu. Terima kasih untuk teman-teman yang nyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe dan lonceng di bawah. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya yang pastinya makin keren deh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.